Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yadha. Alhamdulillah ya Hannan ya Mannan. Alhamdulillah ya adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Awalan puji setelah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat, yaitu diantaranya nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah saya dapat bisa melaksanakan UAS, yaitu ujian akhir semester akhir ini. Salawat beserta salam semoga Allah telah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selalu kedepannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ali Badakin. Saya dari kelas manajemen haji dan umroh A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS pengantar manajemen dengan tema tingkat-tingkat perencanaan. Tingkat-tingkat perencanaan berkaitan erat dengan tugas para manajer pada setiap tingkatan manajer. Oleh karena itu, perencanaan merupakan tingkatan tersebut harus melakukan dengan baik. Pada bahasan ini membahas tentang manajer yang harus diperlukan demi terwujudnya suatu perencanaan dengan baik dan terlaksana dengan lancar, yaitu yang ke satu, manajer strategis atau yang disebut dengan manajer tingkat menengah. Yang kedua yaitu manajer taktis yaitu yang sering disebut dengan manajer tingkat atas. Dan yang ketiga yaitu manajer operasional, yaitu manajer garis depan. Bagaimanapun juga, bidang dan aktivitas proses perencanaan pada masing-masing tingkat seringkali berbeda. Oleh karena itu, perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting bagi manajer pada ketiga tingkatan harus melakukan dengan baik demi mewujudkan suatu perencanaan yang baik dan benar. Di antaranya yaitu perencanaan strategis atau yang sering disebut dengan manajer strategis atau manajer tingkat menengah. Manajer strategis adalah suatu pola dari aksi dan kesempatan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai berbagai sasaran dan organisasi. Strategi juga dapat diterapkan oleh suatu organisasi, merupakan suatu upaya untuk menyesuaikan kemampuan dan sumber daya organisasi dengan sejumlah kekuatan dan kelemahannya. Organisasi ini seharusnya langsung mengarah pada pembentukan kekuatan dan wilayah yang memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu perencanaan taktis atau manajer taktis atau yang disebut dengan manajer tingkat atas. Perencanaan taktis berfokus pada tindakan utama yang dilakukan oleh suatu unit untuk melakukan bagaimana dengan rencana strategis. Rencana ini memiliki jarak atau waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan rencana sebelumnya, yaitu rencana strategis, dan mempunyai fokus yang lebih sempit dan konkret. Intinya perencanaan taktis itu yaitu waktunya lebih sedikit dan lebih pendek, lebih singkat dibandingkan dengan perencanaan strategis. Yang terakhir yaitu perencanaan operasional atau manajer operasional atau yang sering kita mendengar manajer garis depan. Nah, dalam manajer ini, perencanaan operasional mengidentifikasikan prosedur dan proses yang diperlukan pada tingkatan yang lebih rendah dan organisasi. Sementara itu, manajer garis depan hanya berfokus pada tugas-tugasnya yang rutin, seperti menjalankan produksi, mengirimkan jadwal, dan menyiapkan kebutuhan dan sumber daya manusia. Intinya, perencanaan operasional itu yaitu perencanaan yang berfokus pada menjalankan produksi
atau mengirimkan jadwal atau menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.